Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi diterangkan di dalam kitab Muhtarul Hadis, ada keterangan ketika nama kami disebutkan maka diharuskan untuk membaca sholawat. Abkholun nasi indahu man lam yusolli alayya. Orang yang paling pelit itu bukan orang yang gak pernah sodako, gak pernah infak atau memberikan hadiah, tapi kata Nabi, ketika disebutkan nama kami tapi dia tidak membaca sholawat. Sekali lagi, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam suasana tholabul ilmi, yaitu sebagaimana makalah yang dikatakan para ulama, tholabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya tholab itu apa? Tholab itu artinya mencari. Tholab itu artinya mencari. Pertanyaannya, mencari itu sesuatu yang ada atau tidak ada? Mencari sesuatu yang tidak ada. Pertanyaannya, gampang nggak cari sesuatu yang nggak ada? Kalau kita kehilangan barang, kemudian kita cari kira-kira untuk menemukannya gampang atau enggak? Enggak. Berarti kalau kita selama dalam belajar kemudian menemukan sesuatu hal yang sulit atau bahkan tidak mudah, itu adalah sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar. Jadi sebenarnya jangan mengeluhkan, aduh gimana nih saya belajar sudah lama. Yang paling lama di sini siapa? Santria siapa? Yang paling lama? Dulu di sini ada teman saya juga, namanya Kang Tohir. Ada yang kenal? Nggak ada. Yang cowok siapa yang paling lama? Nah, lama atau tidaknya pesantren bukan suatu ukuran. Atau bahkan gini, kesuksesan keberhasilan seseorang ketika pulang dari pesantren bukan dilihat daripada beliau itu jadi ajengan, ustadz, kiai atau bukan. Atau mungkin kalau santriah jadi ibu nyainya gitu kan. Bukan itu hasil daripada kemanfaatan daripada ilmu. Yang paling penting adalah ilmu yang telah kita dapatkan selama di pesantren bisa nggak diamalkan, minimal untuk diri pribadi, umumnya untuk orang lain, disebarkan untuk kaum muslimin wal muslimat. Dengan kehadiran kita nanti ketika pulang dari pesantren menuju rumah masing-masing, apakah orang-orang yang ada di rumahnya masing-masing merasa mendapatkan efek kemanfaatan dari adanya kita atau tidak? Tapi dalam hal efek yang baik atau positif. Contohnya gini, Boko pulangnya kemana? Kemana? Tambun. Boko pulang dari pesantren ke Tambun. Ketika Boko pulang ke Tambun, harus bisa memberikan contoh yang baik, kemudian memberikan kemanfaatan. Salah satu contohnya, kata masyarakat, alhamdulillah
setelah Boko pulang dari pesantren, masjid yang tadinya sepi sekarang jadi penuh gitu kan. Tapi jangan senang dulu, pertanyaan penuhnya penuh dengan apa nih? Penuh dengan angin, penuh dengan jamaah gitu. Oh alhamdulillah penuh dengan jamaah, yang tadinya nggak ada orang yang sholat, ternyata setelah ada Boko orang-orang menjadi ingin untuk sholat. Berarti kan memberikan efek yang baik atau positif. Justru jangan sebaliknya. Kampung yang tadinya aman, tentram sahaja, ternyata setelah Boko datang dari pesantren, kemudian timbul fitnah. Boko pulang dari pesantren, ayam saya hilang 1 kandang katanya kan gitu. Itu positif atau negatif? Negatif. Atau bahkan setelah Boko pulang, kambing saya hamil semua, contohnya kan gitu. Berarti positif negatif? Positif. Negatif. Berarti kita tidak bisa, sebagaimana hadis khairun nas anfa'uhum linnas, tidak bisa memberikan kebaikan untuk orang lain. Itu salah satu tujuan kita daripada belajar. Salah satunya yaitu untuk bisa, di samping kita untuk mendapatkan ilmu, dan kita mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya selama kita proses belajar di sini, yang pertama harus semangat. Yang pertama harus semangat. Di dalam kitab Ta'lim kan disebutkan tuh syarat-syarat ketika menuntut ilmu untuk bisa berhasil ada berapa? Ada 6. Ada berapa? 6. Ada 6. Gimana syirannya? Alala tanalul ilma illa bisittatin saun bikaan majmu'iha bibayanin dakain wa hirsin wastibarin wa bulgotin wa irsadil ustadi wa tuliz zamani, kan gitu. Di akhir ada wa tuliz zaman, memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi jangan kalian berharap ketika mesantren di sini di Pondok Pesantren Al-Ajiz, kemudian mesantren 2 bulan, 3 bulan, pulang ke rumah pengen langsung jadi Al-Ajengan, bukan. Al-Ajengan, As-Sorbani, Al-Jubahi, kan gitu. Bukan itu. Jadi kalau kita melihat para kiai yang sudah sukses sekarang bisa membuka pesantren, kita lihat dulu tuh yang lagi di pesantrennya. Apa yang mereka lakukan selama di pesantren? Apakah seperti kita cuman tidur dan ngelamun kemudian main-main atau bukan? Makanya di dalam kitab Imriti dijelaskan tuh bihi jawaban ba'da nafiin au tolab kala tarum ilman wa tatrukat ta'ab. Yang jadi contoh lapad la tarum ilman wa tatrukat ta'ab. La tarum ilman, kalian tidak akan pernah mendapatkan ilmu, tidak pernah akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita tuju, dan apa yang kita harapkan. Wa tatrukat ta'ab, sehingga kalian meninggalkan dalam belajar itu proses main-main, leha-leha, terus apa lagi? Santai-santai. Tidak seperti itu Ferguson, kan gitu ya. Jadi harus apa? Semangat. Jadi minimal di sini pesantrennya berapa tahun? 9 tahun. Tidak terukur dengan waktu sebenarnya. Bahkan diabadikan juga di dalam kitab Alfiyah itu ada ador puwaktun au makanun dumina fi bitirodi kahuna umkus azmuna. Musonib Ibnu Malik memberikan contoh huna umkus azmuna. Umkus, diamlah. Huna di sini di Ponpes Al-Ajiz, azmuna, pada waktu yang sangat lama. Jadi kita sekalipun kita mesantren di sini nih, yang pertama jangan banyak main, jangan banyak keluyuran. Meskipun teman-teman juga sekolah, tapi setelah beres sekolah pulang lagi kemana? Ke pesantren. Setuju? Setuju nggak nih? Setuju. Bahkan kalau bisa di pesantren itu, kalau di pesantren saya kemarin di Baitul Hikmah Haur Kuning itu, anak-anak ketika sekolah itu bawa matan kayak yang tadi itu yang gede, bawa matan. Jadi nanti kalau pulang ke pondok, pulang ke asrama, pulang ke kobong, nanti harus setoran jurumiyahnya, nadmil maksud, kemudian imriti,
Alfiyahnya, bahkan ada kitab Jauharul Maknunnya, bahkan ada yang sampai ke atas Uqudul Jumannya, seperti itu. Itu. Di sini juga diharapkan untuk kedepannya untuk bisa nalar sampai ke sana. Siap nggak nih? Nggak siap. Siap nggak? Insya Allah gitu. Kita sama-sama belajar. Kemudian ada juga di dalam sebuah hadis gini. Bisa ditulis nggak apa-apa? Sambil nulis. Anak-anak kan nulis. At-toiru, tulis. At-toiru. Apa ditulis di bawah aja? Bisa nggak ya? Apa? Tulis di papan, tulis. Bisa nggak, Bang? At-toiru. At-toiru. At-toiru yatiru bijanahaihi. Ini karena saya kasih bawa aja nih. Oh, kelewat. At-toiru yatiru bijanahaihi wal insanu yatiru bihimmatihi. At-toiru yatiru bijanahaihi wal insanu yatiru bihimmatihi. At-toiru yatiru bijanahaihi wal insanu yatiru bihimmatihi. Ini salah satu makalah atau hadis untuk supaya jadi motivasi untuk kita semua dalam belajar. At-toiru yatiru bijanahaihi wal insanu yatiru bihimmatihi. At-toiru yatiru bijanahaihi wal insanu yatiru bihimmatihi. Udah beres? At-toiru artinya toir itu adalah apa? Burung. Nanti kita terjemahkan bebasnya. Saya coba dulu. At-toiru itu burung, yatiru yang terbang. Kalau burung terbang dengan apanya? Bijanahaihi, dengan kedua sayapnya. Bijanahaihi di sini adalah isim tasniyah tingkah JR, asalnya bijanahainihi, asalnya gitu. Gimana asalnya? Bijanahainihi. Kemudian nun talil i'rabnya dibuang ketika diidopatkan kepada lapad hu domir muttasil. Burung terbang dengan sayapnya. Wal insanu yatiru, dan manusia terbang bihimmatihi, dengan cita-citanya. Kalau terjemah langsungnya, burung terbang dengan sayapnya, manusia terbang dengan cita-citanya. Burung terbang dengan sayapnya, manusia terbang dengan cita-citanya.
Burung terbang dengan sayapnya, manusia terbang dengan cita-citanya. At-tairu yatiru bijana haihi wal insanu yatiru bihimmatihi. Burung terbang dengan sayapnya, manusia terbang dengan cita-citanya. At-tairu artinya burung, yatiru terbang. Terbang dengan apanya? Bijana haihi. Bijana haihi dengan dua sayapnya. Dalam artian kalau burung terbang dengan satu sayap bisa nggak? Ada nggak burung yang terbang dengan satu sayap gini doang? Ada nggak? Ada, cuman nggak bisa terbang, nggak bisa. Jadi harus seimbang. Dalam kata bahasa Inggris ada tuh balance of the helipe gitu kan. Tulisannya kan balance, kalau kita bahasa Inggris balance of the life gitu kan ya. Artinya keseimbangan dalam hidup. Keseimbangan dalam hidup. Dari tadi bijana haihi di sini adalah isim tasniyah. Isim apa? Isim tasniyah tingkah jer. Asalna bijana. Gimana asalnya? Bijana hainihi. Gimana asalnya? Bijana hainihi. Kemudian si nun talil i'rabnya dibuang karena diidopatkan kepada isim domir muttasil yaitu lapad hu. Dalilnya ada dalam kitab Alfiyah, nunan talil i'raba au tanwina mimma tudipuhdib katurisina. Oh, kita baca bareng. At-tairu bareng. At-tairu yatiru bijana haihi wal insanu yatiru bihim matihi. Sekali lagi. At-tairu yatiru bijana haihi wal insanu yatiru bihim matihi. Coba santri putih. At-tairu yatiru bijana haihi wal insanu yatiru bihim matihi. Santri puta. At-tairu yatiru bijana haihi wal insanu yatiru bihim matihi. Barang. At-tairu yatiru bijana haihi wal insanu yatiru bihim matihi. Arti lurusnya gimana? Burung terbang dengan kedua sayapnya, manusia terbang dengan cita-citanya. Jadi sebisa mungkin kita harus punya keinginan, cita-cita yang luhur. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya himmah. Disebutnya apa? Himmah adalah cita-cita yang tinggi. Teman-teman punya cita-cita yang santria? Ada? Cita-citanya pengen jadi apa? Jadi ibu rumah tangga? Emang pasti itu mah. Yang cowoknya jadi apa? Jadi Ultraman. Jadi Ultraman. Jadi bapak yang baik gitu kan, yang bisa bertanggung jawab kepada keempat istrinya gitu kan. Boleh. Aduh, jangan dah. Jangan, maksudnya gini, ada peribahasa gini. Kalau perempuan itu buat laki-laki, satu nggak bakal habis, banyak nggak bakal puas gitu. Artinya nggak bakal ada macam kepuasan karena kita hidup di dunia. Contohnya gini, kalau kita yang nggak punya kendaraan, ketika melihat orang yang punya sepeda, kira-kira kita pengen beli sepeda nggak nih? Pengen kan, supaya jalan kita lebih cepat. Ketika kita sudah memiliki sepeda, apakah merasa cukup? Enggak, pengen apa? Motor. Setelah motor, pengen mobil. Setelah mobil, pesawat. Setelah pesawat, kereta. Setelah kereta, apa tuh? Speedboat. Jadi sebenarnya itu sunnatullah manusia, karakternya seperti itu. Senang dengan sesuatu yang baru. Senang dengan sesuatu yang baru. Makanya di dalam kitab Jauharul Mahaknun dijelaskan li'annan nafsa
majbulatun ala hubbil mutajaddidi. Tulis. Tulis lagi. Tulisannya cakep nih. Li'annan nafsa majbulatun ala hubbil mutajaddidi. Kalau dalam Johal Maknun ini salah satu adalah tujuan daripada iltifat kalau nggak salah. Li'annan nafsa majbulatun ala hubbil mutajaddidi. Sebenarnya nanti kita mau cerita nih kitab karangan ulama, yaitu kitab Qissatul Mi'raj atau kitab Ad-Dardir. Udah tulis? Li'annan nafsa majbulatun ala hubbil mutajaddidi. Li'anna nafsa majbulatun ala hubbil mutajaddidi. Anak-anak udah nulis? Santri ya, beres? Coba baca bareng. Li'annan nafsa majbulatun ala hubbil mutajaddidi. Sekali lagi. Li'annan nafsa majbulatun ala hubbil mutajaddidi. Santri ya, coba baca. Baca bareng. Li'annan ala hubbil. Santri puta baca. Li'annan nafsa majbulatun ala hubbil mutajaddidi. Barang. Li'annan nafsa majbulatun ala hubbil mutajaddidi. Artinya, sesungguhnya diri manusia tertarik, sesungguhnya diri manusia tertarik terhadap sesuatu yang baru. Sesungguhnya diri manusia tertarik terhadap sesuatu yang baru. Sesungguhnya diri manusia tertarik terhadap sesuatu yang baru. Itu adalah sunnatullah. Artinya dianggap wajar-wajar aja. Yang penting kita jangan serakah gitu. Jangan apa? Serakah. Contoh serakah gini nih. Kalau teman-teman lagi contoh ada undangan ya. Ada undangan dikasih makanan, contohnya ada jeruk banyak. Orang serakah tuh biasanya gini nih. Ambil satu, pindahkan ke tangan yang kiri, yang tangan kanan ngambil lagi, masukin kantong satu, kan gitu, masukin kantong dua, makan di sini satu, kaki kiri, kaki kanan, kan gitu. Turpa. Itu yang satu aja belum habis tapi udah ngambil lagi. Itu orang serakah. Yang penting gimana yang bagusnya? Makan satu habisin dulu baru nanti. Ngerti gak? Ayo baca baru bareng. Li'annan nafsa majbulatun ala hubbil mutajad. Artinya sesungguhnya diri manusia tertarik terhadap sesuatu yang baru. Kemudian kita bahas dulu
karena kita menginjak ke bulan apa sekarang? Bulan Hijriahnya bulan Rajab begitu. Kemudian kita memperingati Isra Mi'raj sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Sebelum kita membahas tentang ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, saya mau cerita dulu. Sebenarnya cerita ini udah saya ceritakan kepada teman-teman Madin kemarin, tapi nggak apa-apa, kita ceritakan lagi. Nggak apa-apa, ceritanya diulang. Itu ya kita malikan lah. Jadi terjadinya Isra Mi'raj itu tidak datang secara tiba-tiba, tapi ada asal usul atau asbab musababnya. Contoh gini, kita kan nggak tiba-tiba kenyang kalau kita nggak apa dulu, nggak makan. Kemudian kita nggak tiba-tiba apa lagi? Tiba-tiba mandi kalau kita nggak gerah. Jadi ada asal usul atau sebab musabab atau sebab akibat. Kalau kita pakai pencuci muka, efeknya apa tuh? Glowing. Kalau glowing dari lahir glowing, kalau dari sananya gitu ya sama aja. Imut otomatis kan gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau secara dohiriyah bukan jadi tujuan utama. Tapi memang kita itu harus rapih, suci, dohir dan batin. Kadang-kadang gini santri itu kalau lagi di pesantren biasanya pakaiannya nggak teratur. Kalau kita lihat di kamarnya biasanya udah kayak kapal pecah gitu kan. Tapi ketika keluar dari pesantren biasanya pakaiannya rapi. Benar nggak gitu santri ya? Kayak kalau dalam burung, bukannya main kayak burung. Tahu burung merpati? Tahu burung merpati? Burung merpati pernah lihat nggak di dalam kandangnya seperti apa? Itu acak-acakannya subhanallah. Tapi ketika burung merpati terbang dari sarangnya, apakah di badannya ada tai-tai yang nempel? Nggak ada. Dia rapih banget. Tapi kalau kita sebagai santri dituntut untuk dua, dohirnya dan batinnya. Dohirnya kita pakaiannya rapi, pakai peci, pakai baju koko, sarung. Kalau santriah pakai apa? Pakai mukena, sholat itu mah. Pakai apa nih? Hijab. Pakai cadar nggak? Oh enggak. Pakai baju yang rapih, jangan ketat. Kemudian ke bawahnya pakai rok. Tapi nggak pakai rok mini kan? Pakai rok yang bagus gitu. Secara dohirnya kita udah dapet nih, pakai peci, pakai baju koko. Kemudian dalam hati kita nih, kita bersihkan dari sifat-sifat atau karakter-karakter yang buruk. Salah satu contoh nih, terkadang suka terjadi di para santri yaitu gosob. Apa? Gosob itu apa? Mengambil barang orang lain tanpa izin. Kita tahu nih sendal itu punya siapa. Kalau teman-teman laki tahu kan sendal saya kenapa dikasih nama? Biar nggak digosok, maksudnya gitu. Teman-teman nanti bisa kasih nama juga. Tapi kadang anak-anak itu seperti itu. Di ember ada tulisan la tagsob. Artinya apa? Jangan gosok. Dia tahu kalau di tulisan di embernya ada tulisan la tagsob, tapi dia dengan tiisnya tiis banget kan gitu. Dinginnya santai aja. Gosok ember punya orang lain. Berarti di dalam hatinya tidak tertanam keimanan. Apa alasannya? Dia masih berani untuk melakukan gosok. Berarti dohirnya sudah baik tapi hatinya belum baik. Makanya disarankan, bahkan dituliskan dalam kitab Alfiyah juga ada tuh. Wasauguha min lazimin lihadiri katohiril kolbi jamilid dohiri. Tohiril kolbi, artinya tohiril kolbi apa? Suci, hatinya suci. Wajamilid dohir,
dan secara penampakan luarnya juga enak dipandang. Teman-teman yang santriah, kira-kira kalau melihat wanita nih, kalau ada yang lewat, kira-kira suka yang pakai kerudung atau enggak? Enggak jawab nih. Suka yang pakai kerudung atau enggak? Yang pakai. Yang santriah, yang suka yang pakai peci atau yang pakai topi? Benar. Berarti Aldi termasuk kriteria santriah nih dia kayaknya nih. Nah, itu kan secara tampilan luar udah oke, tinggal hatinya. Gitu kan? Wasauguha min lajibin lihadiri katohiril qalbi jamilid dohiri. Kemudian kembali ke cerita asal tentang Isra Mi'raj. Jadi terjadinya Isra Mi'raj ada asal usulnya atau sebab akibat. Diceritakan di dalam kitab Nurul Dzolam, terjadinya Isra Mi'raj itu salah satu penyebabnya yaitu ada perdebatan antara dua makhluk Allah. Yang pertama bumi dan yang kedua langit. Ada berapa makhluk? Yang pertama bumi. Dan yang kedua langit. Dua makhluk ini lagi debat nih. Tapi debat kayak capres cawapres kan gitu. Debat. Apa yang mereka debatkan? Yaitu tentang sesuatu kelebihan, keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing. Artinya satu sama lain saling mengunggulkan. Obrolan pertama dimulai dari bumi. Kata bumi gini, "Hei langit." Dia ngobrol. Siapa yang pertama ngobrol? Bumi. Bumi mengawali pembicaraan ke langit. Langit, tahu nggak makhluk yang paling mulia itu siapa? Kata langit, ya gua dong gitu. Kata bumi, nih saya. Kata bumi, kenapa Anda melakukan atau mengklaim bahwa diri Anda lebih mulia daripada langit? Kata bumi, saya lebih mulia, alasannya yaitu karena di bumi itu bentuknya bulat atau datar? Bulat, tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Di bumi itu, kata bumi nih, di bumi itu tersedia negara-negara, kemudian laut-laut, kemudian pepohonan, kemudian apa lagi? Sungai-sungai, terus gunung-gunung, terus tempat wisata, terus apalagi sawah-sawah dan lain sebagainya. Pokoknya di bumi itu sumber daripada kehidupan manusia. Manusia kalau nggak hidup di bumi nggak bakal hidup katanya. Makanya kami sebagai bumi lebih mulia daripada Anda. Kemudian langit menjawab, bentar dulu, saya belum kalah. Kata langit, yang paling mulia itu saya. Alasannya adalah di langit itu ada makhluk yang ketika waktu siang dia selalu menerangi. Apa namanya? Matahari. Bumi ketika waktu siang, kalau di langit tidak ada matahari, bumi itu gelap. Tidak akan ada cahaya. Atau mungkin di waktu malam ada makhluk yang selalu menyinari di waktu malam, yaitu bulan. Apalagi kalau tanggal berapa? Bulan purnama? 13-14 kan ada terjadinya bulan purnama. Bumi ketika waktu malam, kalau nggak ada di langit bulan, nggak bakal ada cahayanya. Jadi ada cahayanya bumi di waktu siang dan di waktu malam karena ada makhluk di langit, yaitu bulan dan matahari. Di langit nih ada matahari, ada bulan, ada apa lagi? Bintang, ada planet, ada meteor, ada apa? Alien, ada lagi? UFO kan gitu katanya. Jadi makhluk-makhluk yang ada di langit kan gitu. Berarti saya dong yang paling mulia, kata siapa? Kata langit. Kemudian si bumi masih menjawab, bentar dulu, saya belum kalah. Kata bumi,
Meskipun di langit ada matahari, bulan dan lain sebagainya, di bumi juga ada sebuah tempat yang disebut Baitullah. Apa tempatnya? Baitullah yang ada di mana? Di Mekah. Pernah ke Mekah? Pernah ke Mekah? Pernah ke haji? Saya mah pernah ke haji Sapi, pernah tuh saya. Tapi ke haji kan. Tapi untuk berangkat haji saya juga belum. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat ke haji, amin. Untuk melaksanakan haji atau umroh. Tujuannya yaitu ibadah, bukan study tour, bukan traveling, tapi tujuannya ibadah. Terkadang orang-orang yang ada di zaman sekarang itu nggak tahu niatnya, sebenarnya kan niat di dalam hati. Terkadang ada orang yang lagi ihram, lagi tawaf itu sambil live kan gitu. Labbaik Allahumma labbaik sambil gini nih. Oke guys kan gitu ya. Sebenarnya kalau kita benar-benar niat tawaf ibadah dengan baik, cerita kayak live seperti lagi ibadah nggak bakal ada. Ibarat contoh gini. Pernah nonton pemain sepak bola? Sepak bola berapa orang? 11 kalau satu tim, berarti 2 tim berarti jadi 22. Pertanyaannya, apakah ada pemain yang ada di lapangan sambil bawa-bawa kamera? Ada nggak? Ada nggak? Ronaldo lagi bawa bola sambil gini nih. Ada nggak? Oke guys, saya lagi bawa bola. Ada yang gitu nggak? Nggak ada. Pertanyaan, kenapa Ronaldo nggak pernah bawa kamera ketika bawa bola? Ada yang tahu? Sebab lebih fokus terhadap tujuan. Tujuan pemain bola ingin memasukkan bola kepada gawang lawan. Jadi kalau pemain bola fokus terhadap tujuannya, ya gitu. Makanya orang-orang yang lagi ibadah, tawaf, ihram dan lain sebagainya, nggak bakal ada cerita kayak live gitu, nggak ada. Karena tujuannya fokus yaitu untuk ibadah. Ya mungkin kalau sekedar untuk mengabadikan ya nggak apa-apa. Jangan sampai ya contohnya seperti tadi lagi tawaf sambil live dan gitu. Jangan sampai seperti itu. Balik lagi ke cerita yang tadi, sampai mana tadi? Kata bumi, di bumi itu ada Baitullah. Apa itu Baitullah? Yaitu tempat tawafnya para nabi dan para rasul. Jadi para nabi dan para rasul terdahulu pernah ihram atau pernah tawaf di Baitullah. Sedangkan para nabi dan rasul adalah makhluk yang suci. Makanya makhluk yang paling mulia saya dong yang lebih mulia, kata siapa? Kata bumi. Itu belum beres. Si langit masih mencari celah. Bentar dulu. Saya belum kalah. Kalau dalam catur belum sekakmat itu. Masih sekak apa namanya? Sekak seter mungkin ya. Masih bisa jalan. Kemudian si langit menjawab. Ini masih semangat ngedengerin? Kemudian si langit cerita, oke, memang di bumi ada Baitullah. Tapi perlu Anda ketahui bahwa di langit juga ada suatu tempat yang disebut Baitul Ma'mur. Yang disebut apa? Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur adalah tempat tawafnya para malaikat. Baitul Ma'mur, tempat tawaf para malaikat. Sedangkan malaikat itu adalah makhluk yang paling suci karena tidak pernah melakukan dosa. Malaikat pernah melakukan dosa? Enggak. Jadi otomatis dong, makhluk yang tidak pernah melakukan dosa, ya itu makhluk yang paling suci. Sedangkan malaikat tempat tawafnya yaitu di langit. Berarti secara keseluruhan, berarti saya dong paling apa? Paling mulia, kata siapa? Kata langit. Malaikat pernah melakukan dosa enggak? Enggak. Pernah melakukan protes? Asli enggak? Pernah. Yaitu di dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah curhat kepada malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni za'ilun fil ardi khalifah. Allah curhat kepada malaikat, saya itu ada rencana
untuk mengangkat seorang khalifah di muka bumi dari golongan manusia. Kata siapa? Kata Allah curhat kepada malaikat. Allah sudah mengangkat manusia sebagai pemimpin belum? Belum. Baru apa? Curhat. Tapi kemudian malaikat menjawab, ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima? Ya Allah, akankah engkau mengangkat seorang pemimpin di muka bumi dari golongan manusia, sedangkan golongan manusia itu yaitu makhluk yang suka membuat kerusakan dan selalu menumpah darah. Malaikat unjukkan, ya Allah, mohon maaf, mungkin gitu kan? Apakah nggak salah nih? Nggak salah pilih kan gitu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Di dalam obrolan itu seolah-olah malaikat protes, tidak setuju dengan curhatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat contoh gini, kata saya, contoh untuk santri putra yang saya angkat jadi roisnya itu yaitu saudara Boko. Kira-kira teman-teman protes nggak kalau Boko menjadi roisnya, pemimpin santri putra? Setuju nggak? Nah, saya pertanyakan, kenapa nggak setuju? Rizky, mohon maaf Bang Asep, kenapa Boko yang jadi rois, kenapa nggak saya? Gitu. Kan gitu, kan saya paling pinter, contohnya kan gitu. Kan saya paling ganteng, kan saya paling Seolah-olah di dalam ayat itu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Ya Allah, kenapa diangkat pemimpin dari golongan manusia? Kenapa enggak diangkat dari golongan kami? Sedangkan kami selalu bertasbih kepadamu. Kemudian, nah pertanyaan, Nabi manusia yang menjadi pemimpin di muka bumi sudah diciptakan atau belum? Sudah diciptakan belum? Belum. Allah baru curhat kepada malaikat, tapi malaikat seolah-olah sudah tahu bahwa yang namanya manusia ketika di bumi selalu melakukan pembunuhan dan membuat kerusakan. Apakah malaikat punya indera keenam? Indera keenam itu kayak gimana? Mengetahui sesuatu yang akan terjadi gitu. Apakah malaikat punya indera keenam? Enggak. Terus apa hikmah di balik cerita itu? Jadi diterangkan di dalam tafsir Jalalain itu diceritakan bahwa zaman dahulu sebelum diciptakan Nabi Adam, sebelum diciptakan golongan manusia, sudah diciptakan bermula itu yaitu golongan jin. Golongan apa? Golongan jin waktu itu sudah diciptakan terlebih dahulu. Tapi ternyata waktu itu jin itu kegiatannya itu, pekerjaannya itu gitu. Antara jin yang satu dengan jin yang lain bunuh-bunuhan, kemudian membuat kerusakan dengan cara, kalau buat kerusakan di muka bumi seperti apa kalau manusia? Berzinahan, atau yang berbentuk alam kayak di gunung, pohon-pohonnya ditebas. Kemudian di mana lagi? Di perkotaan, tanah-tanah dibikin perumahan gitu. Jadi jin-jin yang ada di zaman dahulu itu seperti itu, selalu membuat kerusakan. Kemudian Allah pisahkan jin-jin itu, bahkan dimusnahkan di dalam sebagian ceritanya. Kenapa antara jin dan manusia seolah-olah ditasabuhkan atau diserupakan? Karena antara jin dan manusia ada persamaan. Antara jin dan manusia ada persamaan. Kalau di dalam tasbih itu disebutnya wajah sabah, artinya persamaan makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Contoh, yang ada kakak di sini siapa? Rizky dan Aji. Aji kan kakaknya, Rizky adeknya. Pertanyaan, Rizky dan Aji kira-kira mirip nggak? Masa nggak? Mirip lah, mirip ya? Mirip. Atau mirip ya? Mirip sedikit ya? Contohnya gini, Rizky mirip Aji. Rizky mirip Aji. Atau jangan Rizky lah. Contoh Al nih. Al kalau dilihat dari Zohir dia mirip Aliando kalau nggak salah nih. Mirip nggak? Amin. Aliano. Al mirip Aliando.
al disebutnya musabbah, aliando disebutnya musabbah bih. Artinya menyamakan al kepada aliando, menyamakan itu kan paling 11 12. Nggak bakal gini 11 30, nggak bakal. Berarti antara al dan aliando ada persamaan. Ada persamaannya? Ada dong. Ada biar cepet nih. Ada nggak? Ada. Daripada apanya? Daripada gantengnya gitu. Bener Kak? Benar atau fitnah nih? Benar. Nah, begitu juga antara manusia dan jin ada persamaan atau wajah sabah. Persamaannya itu apa? Sama-sama dituntut untuk melaksanakan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Liya yang santriah liya. Apa enggak ayatnya? Seno gimana Sen? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini suka ada yang keliru nih baca ayat ini. Liya pakai wau nggak? Liya budu doang. Liya. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa lihat nanti di kitab tafsir bukan liya budu aslinya, tapi liya budu ni. Bukan liya buduna, bukan liya budunu, tapi liya budu ni. Tapi kita sering bacanya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya budun, gitu kan? Atau liya budu. Padahal bukan liya budu, tapi liya buduni. Liya budu supaya ibadah nih. Kami di sini nun di sini itu diidopatkan kepada ya mutakalim asalnya ni, asalnya gitu. Kemudian pembacaan setiap kalimat yang diidopatkan kepada ya mutakalim pembacaannya ada 5. Abadi pakai iya, abadi. Abada pakai alif, abda, abadiya. Gitu kan? Di dalam bait munada seperti itu. Kembali lagi. Tadi sampai mana? Sampai mana tuh? Persamaan manusia dan jin, yaitu ada tuntutan untuk melaksanakan ibadah. Kembali lagi ke cerita awal. Kata langit, saya yang paling mulia, karena makhluk yang paling mulia atau makhluk yang tidak pernah melakukan dosa yaitu ada di langit, yaitu malaikat yang selalu melaksanakan tawaf di Baitul Ma'mur. Nanti tulis takutnya lupa. Kemudian setelah itu bumi masih nggak mau kalah. Bentar dulu, belum skakmat, masih lanjut debat panas sambil ngopi kayaknya nih kan. Kemudian bumi cerita, memang makhluk yang tidak pernah melakukan dosa malaikat ada di langit. Tapi kalau bahasa Sundanya itu nggak kaci, itu apa namanya? Nggak adil dong. Nggak kaci lagi, itu bahasa Sunda. Nggak adil dong. Malaikat nggak pernah melakukan dosa karena beliau tidak memiliki hawa nafsu. Kita pengen makan, ada nafsunya nggak? Ada. Nafsu apa? Nafsu makan. Kita pengen tidur, ada nafsunya? Apa nafsunya? Ya tidur. Kita pengen main itu nafsu bukan? Nafsu. Jadi wajar saja gitu. Tapi kalau kita waktunya belajar tapi kita main, berarti kita menuruti hawa nafsu. Atau mungkin waktunya main tapi kita belajar, itu kan mengatur hawa nafsunya. Tapi malaikat kan nggak seperti itu. Jadi apa yang diperintahkan Allah ketika itu, ya itu yang dilaksanakan. Kata Allah, malaikat sujud, ya selamanya sujud. Malaikat ruku, selamanya ruku. Malaikat berdoa, selamanya berdoa. Kan kalau kita mah memiliki hawa nafsu, pasti protes. Contoh, Al, coba kamu diri. Al diri gitu. Baru 5 menit kemudian kemungkinan protes sama saya. Mas Sep, apa namanya?
pegel dong gitu kan, pengen apa? Pengen duduk. Atau saya kasih ruku kan gitu, ruku baru 1 menit, bahasa pegel dong bakal gitu kan, karena kita memiliki hawa nafsu. Tapi malaikat nggak seperti itu. Jadi kata bumi, nggak adil kalau gitu ceritanya. Jadi gimana dong, makhluk yang paling mulia itu saya. Alasannya adalah karena makhluk yang paling mulia sebenarnya adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad SAW berdomisili di mana? Di bumi. Kemudian setelah obrolan itu berakhir, langit mikir, bener juga nih, saya nggak ada alasan lain untuk berdebat, karena makhluk paling mulia Nabi Muhammad hanya ada di bumi, belum pernah kemana? Nabi Muhammad belum pernah ke langit. Pernah nggak Nabi Muhammad ke langit? Sebelum cerita itu belum pernah. Kemudian si langit mewek itu apa ya? Menangis. Kan gitu ya. Al suka nangis ya? Nangis gitu kan. Mama, bapak mungkin gitu. Kemudian si langit curhat ke Allah. Ya Allah, kemudian datang sowan mungkin kan. Kemudian Allah bertanya, "Hei langit, kenapa kamu menangis?" Kemudian si langit menjawab, "Ya Allah, saya itu tadi habis debat." Debat sama siapa? Sama bumi. Diceritakan dari awal sampai akhir, bahkan sampai the end kan gitu. Ceritanya itu sampai ujung, sampai akhir gitu. Sampai akhir. Kemudian setelah akhir, oh jadi kamu itu pengennya seperti apa? Kemudian si langit, ya saya juga sebagai langit ingin jadi makhluk yang paling mulia dengan cara bisa dikunjungi oleh makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu adalah salah satu keinginan langit, ingin dikunjungi oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah menjawab, oke, doa kamu saya ijabah. Masih lama yuk. Sampai jam berapa? Jam 9, sedikit lagi, ada 6 menit lagi. Kemudian Allah manggil malaikat Jibril sini. Ta'al, kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris, come here. Come here. Malaikat Jibril datang, ya Allah, ada apa? Sekarang kamu berangkat ke surga, kemudian ambil di surga salah satu makhluk yang namanya buruk. Kemudian malaikat Jibril berangkat ke surga, kemudian untuk tujuannya mengambil apa? Buruk. Buruk itu adalah kendaraan tercepat. Buruk itu diambil dari kata barkun, artinya barkun itu kilat. Sedangkan perjalanan kilat itu sangat cepat. Kemudian ketika malaikat datang ke mana? Ke surga untuk mengambil buruk, ternyata di dalam surga itu bukan hanya satu buruk, tapi menurut keterangan di dalam kitab Nurul Dolam itu ada 40.000. Ada berapa? 40.000 buruk dengan bentuk tubuh yang sama, warnanya sama, warna putih. Kemudian posturnya ya sama, nggak ada bedanya. Kemudian di dahinya itu ada tanda atau ciri, yaitu tulisan Muhammad. Kira-kira kalau kita dipilih, disuruh kayak gitu, kira-kira mau ngambil buruk yang mana? Buruknya kan ada 40.000, mau ngambil yang mana nih? Kemungkinan kita juga bingung, aduh buruknya sama semua nih. Maling, ya udah nih yang deket aja kan gitu kan. Malaikat Jibril hampir kebingungan. Ini ngambil yang mana? Bentuknya sama, tandanya sama. Dalam keadaan bingung seperti itu, ternyata di antara 40.000 buruk ada satu buruk yang berada di pojokan itu, dia itu kan buruk yang di surga itu dalam posisi lagi makan, tapi ada satu buruk yang gak makan, bahkan dia itu dalam keadaan menangis. Gitu di pojokan kan, kayak Al di pojokan nangis. Malaikat penasaran, ya kan gitu. Kalau kita ada contoh, ada 5 orang laki-laki yang memakai baju putih, tapi ada satu laki-laki yang memakai baju merah. Kira-kira Santriah tertarik kepada yang mana? Santriah, yang pakai baju putih 4 atau yang satu pakai baju merah? Kemungkinan pakai yang satu baju merah. Malaikat juga seperti itu. Yang jumlahnya 40.000 lebih tertarik kepada satu, karena dia beda sendiri. Kemudian dipanggil sama malaikat Jibril, buruk sini.
Kemudian ditanya, kenapa kamu menangis? Kemudian jawabannya, malaikat Jibril, saya itu sekitar 40.000 tahun yang lalu. Berapa tahun? 40.000 tahun yang lalu pernah dengar bakal ada makhluk Allah yang bernama Muhammad akan turun bahkan tinggal di bumi. Saya baru dengar namanya aja sudah merasa tergila-gila. Kan kalau seseorang yang sudah tergila-gila dengan seseorang yang lain kan gitu kan. Jika cinta sudah melekat, tai ayam pun terasa coklat kan gitu kan ya. Terasa coklat, kata siapa itu? Bukan kata saya, kata peribahasa itu mah. Cobain aja sendiri. Artinya ketika seseorang sedang tergila-gila oleh makhluk yang lain, mungkin seperti itu. Aku mau makan, ku ingat kamu. Gitu kan ya, dalam lagu gitu kan. Buruk aja sampai tergila-gila baru denger nama Nabi Muhammad. Belum ketemu orangnya, belum. Terus kata malaikat, terus maunya gimana nih, maunya gimana? Ya saya pengen juga ketemu sama siapa? Ketemu Nabi Muhammad. Oh gitu, ya udah. Keinginanmu saya kabulkan. Udah kayak jin yang di iklan kan. Saya kasih 3 permintaan. Apa? Biar gitu kan ya. Ya udah, saya kabulkan permintaanmu. Kemudian setelah pembicaraan itu, kemudian si buruk itu merasa kegirangan. Saking girangnya apa? Karena ingin dipertemukan akan ditunggangi oleh Nabi Muhammad. Kan kita juga gitu kan. Kalau kita dikasih sesuatu yang sangat membahagiakan, kita kan apa namanya? Tergirang-girang gitu kan, hore kan gitu. Kayak apa ya, mah? Kayak dikasih ulang tahun gitu kan, kayak dirayakan ulang tahun saking bahagianya. Kemudian malaikat menegur sama buruk, "Hai buruk, kamu jangan terlalu girang. Apakah kamu tidak merasa malu karena kamu akan ditunggangi oleh makhluk yang paling mulia di dunia dan di langit?" Gitu. Kemudian si buruk pikir, benar juga nih ya. Dari antara buruk yang 40.000, tapi saya yang terpilih. Setelah mendengarkan obrolan itu, kemudian buruk merasa malu. Bahkan di dalam cerita diceritakan sampai badannya itu berkeringat. Saking apanya? Saking, bukan takut, saking malunya. Gitu. Ibarat main ke rumah calon mertua, katanya gitu tuh. Takut, kemudian bukan berdarah-darah, berkeringat gitu. Nah, sampai sana kepaham? Berapa menit lagi? Masih lama? Sampai jam berapa nih? Jam 9. 1 menit lagi. Hah? 1 menit kan? 10. Kemudian setelah itu, sampai mana tadi ceritanya itu? Buruk kemudian turun kemana? Ke bumi. Tapi kita harus tahu dulu nih, buruk itu bentuknya berwarna putih. Bentuknya berwarna putih. Kayak apa ya? Ya kayak buruk lah. Buruk. Secara postur tubuh itu lebih tinggi daripada himar. Bawahnya ukuran bawahnya onta bigol gitu. Jadi pertengahan lah, pertengahan. Bahkan dalam cerita diterangkan di antara 2 paha di sini kiri kanan itu ada sayapnya. Tujuannya supaya bisa apa? Terbang. Kemudian salah satu kelebihannya itu yaitu ketika posisi dalam keadaan menanjak, kaki belakangnya itu memanjang. Jadi kayak ada apanya? Kayak ada pernya gitu kan. Kayak ada seblekernya. Atau mungkin dalam keadaan menurun, kaki yang mana yang manjang? Kaki yang depan. Jadi mau nanjak mau turun posisinya terus datar gitu. Kira-kira di dunia ada nggak nih kendaraan seperti itu? Itu motor Shogun gimana tuh? Motor Shogun kalau lagi kecepatan 90 ada sayapnya itu gini nih. Bisa terbang itu. Itu kan? Itu salah satu kelebihan. Ini kendaraan ini dari tahun berapa kan? Udah lama. Ini jadi bakal jadi kenangan nih kalau kita nanti udah alumnian keluar
Ustadz cerita, oh ingat gak dulu di Al-Ajiz ada kerandaraan yang sangat legend gitu. Apa itu? Shogun. Ini Shogun pertama ini. Oh, makanya nanti kita wariskan kalau ada rusak nggak usah beli baru, kita benerin, jadiin motor inventaris buat ada kenangan untuk kedepannya. Nanti siapa tahu, iya kita museumin, kita taruh jadi museum Shogun gitu kan. Jadi untuk mengingatkan gitu. Nanti kita setiap datang kita mengheningkan cipta kan gitu. Untuk mengenang para pahlawan yang dulu telah gugur gitu kan. Pahlawan itu kan sok ini kan Bang Aldi setiap sore belanja. Kalau nggak ada motor Shogun, anak-anak sama santri putih nggak makan. Kalau santri putih gimana belanjanya? Jarang. Yang belinya siapa? Jalan kemana? Lapangan mana? Oh, nggak ke pasar Capi? Oh, kejauhan. Shogun, kagak jadi Shogun ya? Ya itu kan, jadi dari mana sih tadi? Dari buruk ya. Artinya salah satu ciri kriteria buruk itu seperti itu. Jadi tujuan daripada ada ceritanya Isra Mi'raj sebenarnya nih, ceritanya masih panjang nih. Makanya musannif mengarang sebuah kitab, yaitu kitab Qissatul Mi'raj. Kitab apa? Atau disebut Ad-Dardir. Tujuannya untuk mengingat, mengetahui tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mungkin dari inti daripada Isra Mi'raj yaitu tentang sholat. Benar gak? Jadi hasil daripada Isra Mi'raj itu sholat. Makanya ada orang-orang NU mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu bulan Rajab itu adalah harlahnya sholat, katanya gitu. Harlah itu apa? Hari lahirnya sholat itu bulan Rajab, katanya gitu. Tanggal berapa? Tanggal 27 Rajab. Dimulai dari Masjidil Haram menuju Masjidil, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Kan ketika naik ke Sidratul Muntaha kan melewati beberapa langit. Langitnya ada berapa? 6. Ada 6. Ada 7. Langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Langit pertama bertemu sama Nabi apa? Nabi Adam. Langit kedua bertemu Nabi Isa dan Nabi apa satu lagi? Di langit kedua itu ada 2 nabi. Kenapa ada 2 nabi? Nabi satu lagi siapa ya? Lupa lagi nih. Bukan Nabi Khidir. Di langit kedua itu ada 2 nabi. Tujuannya kenapa? Karena Nabi Isa di akhir zaman akan turun kembali kemana? Ke bumi. Jadi kalau di langit kedua cuma ada 1 nabi, ketika Nabi Isa turun, berarti langit kedua kosong. Makanya di langit kedua ada berapa nabi? Ada 2. Yang ketiga, langit ketiga itu ada Nabi Idris kalau nggak salah. Nanti kita koreksi lagi nih. Nabi Idris. Langit keempat ada Nabi Yusuf. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh apa? Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Oh gini nih, benar-benar. Langit pertama Nabi Adam. Langit kedua Nabi Isa dan Nabi Idris. Ketiga Nabi Yusuf, kalau nggak salah. Langit keempat Nabi apa? Langit keempat Nabi Musa. Kelima Nabi Harun. Keenam Nabi apa? Salah kayaknya nih. Aduh, lupa nih langit kedua nih. Nabi Adam. Nah, langit kedua yang paling Nabi Isa nih. Yang kedua Nabi lupa. Temennya siapa lupa? Yang ketiga Nabi Idris kalau nggak salah. Yang keempat Nabi Yusuf.
kelima Nabi Harun, kelima Nabi Musa. Oh, keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim. Gitu. Memang akhir cerita ya tentang sholat. Kenapa sholat? Gitu kan pertanyaannya. Masih lanjut? Lanjut? Sampai jam berapa nih? Jam 11 apa? Sedikit lagi. Tujuan daripada Isra Mi'raj kan intinya sholat. Kenapa sholat? Di dalam hadis diterangkan awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholatu fa in kubilasa iru amalihi wa in ruddasa iru amalihi. Salah satu amalan yang pertama akan dihisab ketika nanti hari kiamat adalah apa? Sholat. Fa in kubilasa iru amalihi. Ketika sholatnya diterima, maka amal yang lain pun diterima. Amal yang lain contoh seperti apa? Sedekah, puasa zakat, pergi haji, apalagi umroh haji terus, sholat hajat, sholat duha, sholat istihoroh dan lain sebagainya, sholat qobliyah, ba'diyah kan. Jadi kalau sholatnya benar, maka amal yang lain pun akan diterima. Fa'in ruddasa iru amalihi. Tetapi jika sholatnya tidak diterima, maka amal yang lain pun tidak akan diterima. Jadi kalau diibaratkan, sholat itu diibaratkan angka 1. Angka berapa? Angka 1. Amal yang lain diibaratkan angka 0. Angka 0 kalau ada 1000 biji, kira-kira berharga nggak nih? Saya ketulis nih 0 sampai 1000 biji. Tapi nggak ada angka 1-nya, kira-kira berguna nggak? Ada harganya nggak? Nggak bakal ada. Tapi coba kalau kita kasih angka 1 nih, ada harganya nggak? Ada. Jadi gambarannya seperti itu. Antara amalan sholat dan amalan yang lain, lebih diutamakan amal untuk sholat. Yaitu adalah salah satu oleh-oleh kan gitu ya. Oleh-oleh daripada Isra Mi'raj itu yaitu sholat. Mungkin cukupkan sekian. Ini pembahasan baru awal nih, baru mukadimah tentang Isra Mi'raj. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang dan di kesempatan yang sama dan kru yang sama, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Kita doa bersama-sama. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu farduduhu ilayya inda hajati ilaihi. Kita baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.